Praktek Kucing Mudil Tirta di komunitas sekolah oleh Tripuji Astuti. Selamat menyaksikan. Silakan masuk. Ya Bu Tuti, makasih. Iya. Bu Tuti, maaf mengganggu, sibuk gak nih Bu Tuti? Enggak, Bu Ritma. Ini cuman memasukkan nilai anak semester 2. Ada apa, Bu Ritma? Tumben-tumben nemuin saya. Iya Bu, ini saya tuh lagi pusing sekali Bu. Pusing kenapa? Iya pusing, gimana mengatasi pembelajaran di kelas saya? Tunggu, nanti kita akan melakukan diskusi ya. Betul Bu. Pasti akan memakan waktu yang lama nih. Iya. Sebentar saya sih dulu pada saya. Oke Bu Tuti. Oke. Nah, sudah selesai nih. Makasih ya Bu Tuti sudah mau meluangkan waktu untuk saya nih. Sama-sama Bu. Jadi ada masalah apa nih Bu? Bisa diceritakan? Iya Bu, jujur saja saya tuh sedang mempunyai permasalahan dengan kelas saya sendiri. Baiklah. Jadi apa yang bisa saya bantu? Lalu tujuan apa yang ingin Bu Ritma raih dari diskusi kita kali ini? Jadi gini Bu, saya tuh ingin mendapatkan solusi sehingga bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini Bu. Itu saja atau mungkin ada yang lain? Nah, selain mendapatkan solusi atas masalah yang saya hadapi ini, saya juga ingin menimba ilmu dari Bu Tuti tentang pengalaman mengelola pembelajaran di kelas. Oke, coba sekarang Bu Ritma ceritakan ke saya apa yang dirasakan Bu Ritma saat ini. Gini Bu, saya tuh merasa kurang puas dengan pelaksanaan pembelajaran di kelas saya. Mengapa Bu Ritma merasa tidak puas? Kira-kira apa penyebabnya ya? Saya itu merasa tidak puas karena suasana pembelajaran di kelas 3 tidak berjalan secara kondusif. Penyebabnya juga belum tahu. Oke, jika saya boleh tahu, tidak kondusif itu yang bagaimana Bu? Bisa disampaikan indikatornya mungkin yang terlihat oleh Ibu gitu? Gini Bu, aktivitas belajar anak itu kurang aktif. Anak-anak juga kelihatan sangat pasif selama pembelajaran itu. Dan mereka juga kurang antusiasnya. Baik, pasif yang Bu Ritma maksud itu dalam hal apa coba? Jadi gini Bu, keterlibatan anak-anak dalam pembelajaran itu kurang. Iya. Jika diberi pertanyaan, yang berani menjawab hanya anak-anak itu saja. Dan ketika saya memberikan pertanyaan, belum jelas juga diam saja. Oke, tadi disebutkan anak-anak kurang antusias ya? Iya Bu Tuti, mereka kelihatan tidak semangat dalam belajar itu. Jadi mereka terlihat lesu seperti itu ya? Iya betul, anak-anak tampak lesu mengikuti pembelajaran. Oke. Mereka sebatas mengerjakan penugasan dari saya, selesai dan sudah. Itu berarti sedikit gambaran dari kurang antusiasnya atau kurang antusiasme anak dalam pembelajaran di kelas ya, lesu, dan mereka hanya sebatas menjalankan kewajiban mereka dalam mengerjakan tugas gitu. Sudah, selesai, sudah, setuju ya? Iya. Nah, selanjutnya saya ini mulai paham sekarang nih tentang permasalahan yang dihadapi Bu Ritma. Kira-kira ada yang diutarakan lagi? Ada Bu, kadang tuh anak-anak suka nyeletuk. Bosen Bu, tuh Bu. Oh ya? Bosen gimana maksudnya? Anak itu sepertinya bosan mengikuti pembelajaran di kelas saya. Jadi mereka tidak enjoy ya? Mereka sepertinya kurang menikmati pembelajaran yang diberikan. Betul sekali Bu. Oke begitu. Jadi sekarang saya sudah paham dengan masalah
yang dihadapi oleh Bu Ritma di kelas ya, yaitu tadi tentang ketidakpuasan Bu Ritma dengan pembelajaran yang dijalankan di kelas bersama anak-anak. Nah, anak-anak kelihatan pasif dalam pembelajaran, kemudian aktivitas pembelajaran mereka juga kurang, dan selain itu semangat mereka dalam belajar juga rendah ya. Betul Bu. Sehingga pembelajaran mereka juga jadi tidak antusias ya. Mungkin karena mereka bosan juga dengan jalannya pembelajaran di kelas tersebut. Benar begitu Bu Ritma? Betul sekali Bu. Hal ini pun sangat menggelitik batin saya untuk bisa mengatasinya. Gimana sih Bu caranya? Iya ya, karena kita sebagai guru pastinya juga ingin pembelajaran itu berjalan dengan baik ya. Nah, sekarang coba saya tanya lagi, apakah Bu Ritma sudah berupaya atau mencoba untuk mengatasi masalah tersebut? Sudah Bu, saya mengajak anak-anak itu menyanyi agar mereka itu tetap semangat dalam belajar. Tetapi ya. Jadi mungkin ada selingan menyanyi di antara pembelajaran ya, biar mereka semangat lagi. Lalu kira-kira langkah selanjutnya apa ini untuk mengatasi masalah itu? Untuk membuat anak-anak aktif dalam belajar, saya akan membuat pembelajaran itu lebih menyenangkan. Ya, itu langkah yang tepat Bu Ritma, karena pembelajaran yang menyenangkan otomatis nanti anak menjadi senang. Betul. Jika senang, nah dia mencintai apa yang ia lakukan, jadi nanti tujuan pembelajaran bisa dicapai. Lalu bagaimana cara Bu Ritma mewujudkan kelas yang menyenangkan ini? Mungkin dengan permainan atau bisa juga memutarkan video ya Bu, agar menarik perhatian siswa. Ya, langkah yang tepat itu sebagai alternatif agar siswa-siswa di kelas senang mengikuti pembelajaran. Kemudian ada strategi lain mungkin yang itu bisa utarakan. Mungkin saya akan mengurangi metode ceramah karena itu akan membosankan ya untuk siswa, dan lebih melibatkan anak-anak dalam proses pembelajaran dengan pembelajaran model kooperatif. Ya, bagus itu. Ya, dengan mengurangi metode ceramah ya, metode yang konvensional, otomatis nanti pembelajaran itu kan berpusat pada guru jika kita dengan metode ceramah. Iya. Kemudian yang ingin saya tahu, mengapa Bu Ritma mengambil langkah itu? Karena jika saya ceramah terus, pasti anak-anak itu bosan, tidak fokus dalam belajar. Ya. Dan untuk model kooperatif sendiri, anak-anak belajar secara kelompok, dan ini bisa meningkatkan aktivitas belajar mereka. Mereka jadi lebih semangat karena biasanya belajar sendiri-sendiri, sekarang menjadi ada temannya, berkelompok-kelompok, kan lebih semangat ya Bu ya. Iya, jadi itu melatih interaksi antar siswa ya, jadi otomatis siswa itu berinteraksi dengan temannya. Nah, itu mereka juga melatih keterampilan sosial, mereka juga berpartisipasi aktif dalam pembelajarannya. Bagus sekali, saya acungi jempol untuk ini. Kemudian upaya apa lagi yang ingin Bu Ritma lakukan? Apa ya Bu? Oh iya, di perpustakaan kan banyak sekali alat peraga ya Bu ya. Iya betul, banyak sekali di sana. Alat peraganya lengkap, sekolah kita bagus-bagus, keadaannya juga bagus, hanya beberapa aja yang rusak. Iya. Lalu apa yang ingin Bu Ritma lakukan dengan alat peraga dan media pembelajaran yang ada di sana? Saya akan menggunakannya dalam pembelajaran di kelas saya Bu. Saya akan lebih memanfaatkan alat peraga yang ada di perpustakaan itu dalam pembelajaran yang saya ajarkan ke anak-anak. Ya, keputusan Bu Ritma tepat sekali, karena dengan alat peraga atau media pembelajaran ini nanti akan bisa membantu siswa dalam memahami konsep yang kita berikan. Ya, memang seyogyanya seorang guru menggunakan
menggunakan media pembelajaran. Karena Betul. hal tersebut bisa menjadi jembatan bagi siswa dalam memahami konsep pengetahuan yang kita bangun, ya. Nah, kemudian kira-kira mulai kapan langkah-langkah yang sudah Ibu rencanakan itu akan dilakukan? Mungkin mulai hari esok ya Bu. Saya akan mulai pembelajaran dengan menerapkan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan itu Bu. Oke. Apakah Bu Ritma memerlukan pendampingan dari rekan guru lain untuk proses pembelajaran di kelas? Tentu Bu, saya membutuhkan teman untuk membantu mendokumentasikan praktek pembelajaran yang akan saya lakukan untuk kemudian direview. Di mana sih kekurangannya pembelajaran saya itu kok sehingga siswa itu kurang minat dalam belajar gitu. Oh, bagus itu. Nanti kan hasil review dari rekan sejawat atau rekan guru lain, nah itu bisa menjadi masukan-masukan buat kita ya. Iya, betul. Otomatis nanti kritik dan saran itu membangun, Iya. membuat kita lebih baik dalam membantu pembelajaran, ya kan? Iya, Bu. Nah, kira-kira siapa yang ingin Ibu pilih sebagai pendamping? Saya ingin Bu Tuti saja ya Bu ya, yang mendampingi saya nanti, karena selain lebih senior nih dan banyak pengalaman, saya merasa nyaman saja bisa berbagi dengan Bu Tuti. Ini bisa aja, kita sama-sama belajar, Bu. Ya, baiklah kalau begitu saya siap membantu. Terima kasih sekali loh Bu Tuti. Nah, sekarang bagaimana mengatur jadwal agar saya bisa membantu Bu Ritma? Bu Tuti kapan ada kelas kosong ya Bu? Saya itu ada kelas kosong lusa sepertinya ya. Baiklah Bu, besok lusa saya mohon Bu Tuti berkenan untuk membantu saya ya Bu ya. Siap Bu Ritma. Ya Bu, terima kasih sudah memberi pencerahan kepada saya sehingga saya itu tidak bingung lagi bagaimana mengatasi anak dalam pembelajaran yang kurang antusias seperti itu Bu. Oke Bu Ritma, sama-sama. Dari diskusi kita kali ini coba bisakah Bu Ritma membuat simpulan Iya. dan atau membuat suatu komitmen ya akan apa yang Ibu lakukan esok ya Iya. terhadap rencana-rencana tersebut ya. Komitmen apa yang ingin Ibu buat? Bisa Bu. Saya akan berusaha untuk membuat pembelajaran di kelas saya itu menyenangkan dengan penerapan metode pembelajaran yang variatif, menggunakan alat peraga seperti tadi, model pembelajaran kooperatif. Nah, dengan alat peraga mungkin bisa memutarkan video, alat peraga yang ada di perpustakaan kita manfaatkan untuk pembelajaran yang akan dilakukan. Iya, luar biasa sekali ya. Salut untuk Ibu atas gagasan-gagasan dan ide-ide untuk solusi terhadap masalah yang dihadapi Ibu. Mungkin bisa juga nanti tempat belajar itu tidak hanya di ruang kelas, bisa di luar kelas dengan outing kelas ya. Iya. Ini juga bisa diterapkan ya. Terima kasih ya Bu, semua berkat sharing dengan Bu Tuti, mindset saya jadi lebih terbuka. Tidak juga Bu Ritma, kuncinya itu sebenarnya ada di Bu Ritma ya. Bagaimana kita mau cari solusi terhadap masalah kita. Sebenarnya kan kita punya ide-ide, Iya. punya gagasan, cuma kadang belum tertuangkan. Harus ada orang lain yang sebagai pemicunya sehingga Bu Ritma terstimulasi untuk mengutarakan gagasan-gagasan dan ide yang ada di benak Bu Ritma ya. Apa diskusi kita kali ini sudah cukup? Saya rasa cukup ya Bu untuk hari ini. Oke, besok lagi jangan sungkan untuk saling sharing ya, saling berbagi jika ada masalah atau kendala di tengah perjalanan dalam kita mendidik siswa-siswa kita.